Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari salah satu kelompok dari kelas TT 4804 akan mempresentasikan mengenai laporan tugas mata kuliah Fisika 2 mengenai analisis percobaan induksi magnetik pada kumparan berinti besi, yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Aksa Rizky Wagiarto dengan NIM 1010124082. Saya Grand Arthur V. Kharisabil dengan NIM 1010124067. Dengan saya Muhammad Hasanaf 1010 12 4093. Pertama, pendahuluan. Dalam dunia teknik telekomunikasi, pemahaman tentang interaksi listrik dan magnet sangat krusial. Salah satunya melalui prinsip induksi elektromagnetik. Percobaan sederhana dengan kumparan berinti besi dapat memperlihatkan konversi arus listrik menjadi medan magnet yang mampu menarik benda-benda ferromagnetik. Melalui makalah ini, penulis akan mengkaji percobaan yang diambil dari referensi video praktik atau YouTube Shorts yang menguraikan prinsip fisika yang mendasari dan menganalisis aspek kelistrikan serta kemagnetannya. Pada laporannya kami sudah menyertai dengan referensi video eksperimen yang kami kaji percobaannya. Makalah disusun berdasarkan kajian pustaka dan modul praktikum yang relevan. Selanjutnya ada peristiwa, yaitu percobaan dilakukan dengan alat besi berinti yang dililit kumparan 100 lilitan kawat tembaga, 2 buah baterai 3,5 volt disusun seri total 7 volt sebagai sumber tegangan. Lalu yang ketiga, pinset atau magnet kecil didekatkan ke permukaan kumparan. Contoh gambarnya seperti ini. Ya. Lalu selanjutnya, saat ujung-ujung kumparan dihubungkan ke baterai, arus listrik DC mengalir melalui lilitan kawat. Medan magnet terbentuk di dalam dan sekitar inti besi, sehingga plat besi bersifat magnet sesaat jika pinset atau besi karbon atau magnet kecil diletakkan dekat kumparan. Akan terjadi gaya tarik-menarik yang membuat pinset terangkat atau magnet tergeret mendekat kumparan. Oke, baik, selanjutnya yaitu ada pembahasan dan analisis. Nah, yang pertama yaitu proses terbentuknya medan magnet di percobaan kali ini. Jadi ketika tegangan 7 volt itu diterapkan, arus itu mengalir sepanjang kawat tembaga, yaitu hambatan atau R tergantung panjang dan luas penampang di kawat itu. Nah, berdasarkan hukum filsafat, setiap elemen penghantar berarus menghasilkan medan magnet. Menghasilkan rumus seperti ini. Nah, karena kumparan itu melingkar, medan total di sepanjang sumbu pusat solenoida dapat dihitung dengan menjumlahkan kontribusi setiap lilitannya. Nah, selanjutnya medan magnet dalam solenoida berinti besi. Nah, rumus medan magnet ideal di dalam solenoida panjang atau L berlilitan N adalah sebagai berikut, yaitu adalah medan sama dengan mu N kali I dibagi L. Nah, dengan mu itu adalah hasil perkalian dari mu 0 dan mu R yang bersyarat mu R lebih dari 1 untuk inti besinya. Nah, untuk inti besi meningkatkan kerapatan medan atau flux density sehingga gaya magnetik yang dihasilkan lebih besar dibandingkan solenoida tanpa inti. Nah, selanjutnya interaksi dengan objek ferromagnetik. Nah, di pinset terbuat dari besi karbon bersifat ferromagnetik. Ketika didekatkan ke kumparan, domain magnet di dalam pinset terinduksi tertata searah medan luar. Nah, menciptakan kutub magnet sementara yang tertarik ke solenoida. Jika objek adalah magnet permanen, gaya tarik terjadi antar kutub berbeda. Kutub selatan solenoida ke utara magnet dan sebaliknya. Nah, selanjutnya estimasi kuantitatif. Nah, misalkan kawat total atau R
Misalkan hambatan kawat total yaitu R, maka semakin kecil R atau semakin kecil hambatan kawat total yaitu terdiri dari kawat lebih tebal atau panjang pendek, dan semakin banyak lilitan maka semakin kuat pula medan magnetnya. Lalu yang terakhir ada di kesimpulan, dari analisis dan penjelasan yang telah kami bahas, dapat diambil beberapa kesimpulan penting sebagai berikut. Yang pertama, arus DC 7 volt pada kumparan 100 lilitan menghasilkan medan magnet buatan yang signifikan di dalam inti besi. Lalu yang kedua, inti besi, medan R tinggi, memperkuat medan solenoida dibanding tanpa inti. Objek ferromagnetik pinset akan tertarik melalui induksi magnetik, sedangkan magnet permanen berinteraksi antar kutub. Lalu selanjutnya, prinsip hukum Biot-Savart dan rumus solenoida memberikan landasan perhitungan medan magnet yang dihasilkan. Lalu yang terakhir, percobaan ini menggambarkan aplikasi dasar elektromagnetik pada peralatan seperti relay, solenoid valve, dan aktuator. Mungkin cukup sekian Bapak presentasi dari kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan, dan apabila ada tutur kata yang salah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.